Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Manga One Piece chapter 982 lalu memberikan banyak sekali informasi. Namun beberapa dari informasi tersebut terdapat fakta mengejutkan yang mungkin tidak kalian sadari. Nah, langsung saja berikut pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Kaido dan Laugh Tale. One Piece chapter 982 mengungkap kalau sebenarnya Kaido juga penasaran dengan pulau terakhir, yaitu Laugh Tale. Hal ini ditegaskan kalau ia mengira Kozuki Oden telah memberikan informasi tentang pulau tersebut kepada Kanjuro dan Red Scabbard lainnya. Namun perkiraannya itu tidaklah benar. Ia mengatakan jika Kanjuro benar-benar bisa dipercaya, mungkin Oden tidak memberitahukan tentang Laugh Tale kepada Red Scabbard lainnya. Ini menunjukkan kalau Kaido memang tertarik dengan Laugh Tale. Entah itu karena ia ingin menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya, atau hanya karena penasaran saja. Yang jelas, ungkapannya tersebut memberi satu petunjuk kalau ia menaruh perhatian kepada pulau terakhir itu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ia malah membunuh Oden, orang yang bisa membaca root poneglyph? Apalagi Oden sudah mengetahui letak dan isi dari pulau tersebut. Menurut kami, bisa saja pada saat itu, tepatnya 20 tahun yang lalu, Kaido masih belum menaruh minat kepada Laugh Tale. Atau bisa jadi karena ia tidak mendengar kabar soal Roger dan Oden yang sudah menginjakan kaki di sana. Karena seperti yang kita ketahui, Wano adalah negeri yang tertutup dari dunia luar, sehingga informasi apapun yang terjadi di dunia tidak dengan cepat sampai ke negeri Wano. Dalam kilas balik Oden, ia diketahui mewarisi keahlian klan Kozuki untuk bisa membaca root poneglyph, di mana tak semua orang bisa membacanya, bahkan Roger itu sendiri. Dan kabar bahwa klan Kozuki bisa membaca poneglyph tidak sampai ke telinga Kaido. Dunia mungkin hanya mengetahui jika penduduk Ohara saja yang mampu membaca poneglyph. Nah, pada saat Buster Call terjadi di Pulau Ohara, hal itu memupuskan harapan sebagian orang untuk mampu menerjemahkan isi dari poneglyph di dunia, termasuk salah satunya adalah Kaido. Sebenarnya, Kaido memiliki kesempatan untuk menanyakan informasi apapun tentang Laugh Tale kepada Oden. Namun, ia memilih untuk mengeksekusi Oden dengan cara merebusnya 1 jam setelah dipenjara. Lagi pula, pada saat itu, Kaido mungkin hanya menganggap Oden sebagai musuh yang ingin mengganggunya menguasai negeri Wano, dan tak kepikiran untuk menguasai dunia. Maka dari itu, ia tidak berpikir panjang untuk membunuh Oden yang merupakan aset emas baginya. Tentu saja, Oden mungkin tidak semudah itu untuk memberikan informasi tentang pulau tersebut. Hanya saja, dengan sedikit tekanan dan memanfaatkan Sandra, pada akhirnya Oden mungkin akan membeberkan informasi tentang pulau terakhir itu. Jadi menurut kami, Kaido bisa saja sedikit menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menguasai dunia. Momo yang tidak berubah menjadi naga. Mungkin kalian tidak terfikirkan mengapa Momonosuke tidak berubah menjadi naga saat dibawa oleh Kanjuro dan setelah bertemu dengan Kaido dan Orochi. Kita mengetahui bahwa Momonosuke adalah anak kecil yang sedikit penakut. Ia terlihat beberapa kali berubah menjadi naga saat dirinya berada di bawah tekanan atau saat ia sedang ketakutan. Seperti ketika pertama kali melihat Big Mom di pesisir pantai Wano, ia berubah menjadi naga. Serta ketika melihat wujud asli naga Kaido, ia juga berubah menjadi naga. Namun mengapa ia tidak berubah menjadi naga ketika berada di bawah tekanan Kanjuro? Bagi kami, hal ini cukup janggal. Apakah Momonosuke sudah kehilangan rasa takutnya dan menjadi sedikit pemberani? Atau memang karena ia sudah tak sanggup lagi berubah menjadi naga? Kami merasa perubahannya menjadi naga akan mengejutkan Kaido, sebab buah iblis Smile yang selama ini ia gunakan kepada anak buahnya dianggap masih belum sempurna. Mereka yang memakan buah Smile ada yang gagal, ada juga yang berhasil, namun tak merubah sang pengguna sepenuhnya. Mungkin Kaido akan bertanya bagaimana bisa buah iblis buatan mampu merubah tubuh sang pengguna menjadi utuh, bahkan bisa dibilang mendekati sempurna. Dari hal ini, menurut kami, Oda sepertinya memang sengaja untuk tidak menampilkan Momo dalam wujud naga di hadapan Kaido secepat itu.
karena ia berniat ingin membuat Kaido terkejut dengan perubahan Momo tersebut. Entah kapan, yang jelas eksekusi kepada Momo akan dihalangi oleh Kaido. Karena bisa jadi Momo akan menjadi aset penelitian bagi Kaido, apalagi dengan wujud naga Shenlong seperti miliknya. Marco dan Nekomamushi tidak bersama. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa pesan Marco pada Luffy menyebutkan bahwa ia akan datang membantu, namun agak terlambat. Pesan tersebut dititipkan kepada Nekomamushi, yang ternyata juga terlambat. Namun pada akhirnya mereka secara tak sengaja tiba bersamaan. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan sedikit terkejutnya Nekomamushi ketika ada kapal besar yang jatuh dari air terjun akibat tendangan Marco. Itu berarti Marco datang sendirian dengan kemampuan terbang Phoenix-nya. Dan dugaan kami, keterlambatan Neko adalah karena ia menyebut Izo yang entah di mana keberadaannya. Dan satu lagi, sepertinya komandan bajak laut Weber lainnya tidak ikut serta dalam peperangan kali ini. Hanya Izo dan Marco saja yang sejauh ini sudah ditampilkan. Marco memang memiliki kedekatan khusus dengan Luffy sejak perang Marineford, dan tentu saja Izo adalah salah satu Red Scabbard pengikut Oden. Dan sangat masuk akal jika ia mengisi posisi Red Scabbard yang ditinggalkan oleh Kanjuro si pengkhianat. Nami akan melawan Big Mom. Chapter 982 juga menunjukkan konflik antara Chopper, Usopp, dan Big Mom, serta Nami, Carrot melawan Prometheus. Di sana juga terlihat Kinemon yang berusaha kabur dari perhatian musuh. Namun, mengapa Sanji tidak diperlihatkan? Padahal ia juga berada di pasukan yang sama dengan Kinemon dan yang lainnya. Nah, bisa jadi Nami akan memberi sedikit perlawanan kepada Big Mom dan homies-nya. Namun, yang akan berduel di sini adalah Sanji melawan Big Mom. Sanji akan menyelamatkan Nami dan yang lainnya dari kejaran Big Mom. Akan tetapi, Sanji sepertinya hanya mampu menahan gempuran dari Big Mom. Sebab prinsipnya soal menyakiti wanita akan tetap menjadi penghalang besarnya. Dengan kemampuan Red Sweet dirinya, serta kemampuan Ken Bunsoku Haki yang terlatih, bukan tidak mungkin Sanji mampu memberikan perlawanan kepada Big Mom. Lagi pula, ia juga pernah memiliki masalah dengan Big Mom saat di Whole Cake Island. Atau opsi yang lebih baiknya adalah Sanji akan melanggar janjinya untuk tidak menyakiti wanita dengan menghajar Big Mom. Menurut kami, skenario-nya adalah Big Mom dan homies-nya menyakiti Nami dan Carrot, lalu Sanji dengan amarahnya akan membalaskan perbuatan mereka kepada Nami. Oh, gimana cah? Saatnya menjawab pertanyaan nakama. Pertanyaan pertama dari Eki Trihantoro. Gimana jadi nanti kalau Kaido tahu Momonosuke bisa menjadi naga juga? Seperti yang tadi dibahas, mungkin Momonosuke akan ditahan untuk sementara. Nafsu Orochi yang ingin mengeksekusi Momo akan dihalangi oleh Kaido yang terkesan dengan perubahan sempurna dari buah iblis buatan yang dimakan Momo. Pertanyaan kedua dari Deva Satria. Min mau nanya, kekuatan spesial buah iblisnya Lau itu dapat memberikan keabadian. Maksud keabadiannya itu nggak bisa dibunuh atau cuma nggak bisa tua atau awet muda dan nggak kena penyakit. Dan penjelasan buah iblisnya Brook itu setelah kehidupan pertama mati dapat hidup kembali. Terus Brook yang hanya tulang bisa mati nggak Min? Kalau nggak dibunuh mati karena penyakit atau usia Brook bisa nggak makan selama 50 tahun dan tetap hidup? Tolong jawab Min. Menurut kami, keabadian dari buah iblis Ope-Ope no Mi adalah berumur panjang. Kalau ia dibunuh ya mungkin mati juga. Nah, yang menarik di sini adalah buah iblis dari Brook yang memberikan kehidupan kedua setelah kematian. Admin sendiri merasa buah iblis Brook masih memiliki potensi yang lebih besar daripada itu. Misalnya saja, bisa merasuki tubuh orang lain atau berpindah ke tubuh orang lain dan menjadikannya tubuh tersebut menjadi miliknya. Karena Brook bisa mengendalikan jiwanya sendiri. Menurut kami, bagian dari Brook adalah rohnya sendiri. Ia tidak memiliki jasad. Maka dari itu, jika suatu saat tulangnya dihancurkan, namun sebelum sempat dihancurkan, ia sudah keluar dari tubuhnya, ia akan tetap hidup. Jadi bisa dibilang menurut kami Brook abadi, kecuali beberapa hal. Sangat jeli Anda ya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari admin untuk beberapa pertanyaan nakama di video sebelumnya.
Terima kasih untuk antusias nakama sekalian, dan semoga jawaban dari kami mampu memuaskan kalian lahir dan batin. Nah, itulah tadi fakta mengejutkan One Piece chapter 982, di mana menurut kami, ending dari chapter ini tidak mengejutkan seperti chapter sebelumnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.